Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Anggriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek, subjek, dan jenis-jenis pajak. Subjek pajak adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membayar pajak kepada pemerintah. Subjek pajak dapat berupa orang pribadi maupun badan usaha seperti perusahaan, organisasi, atau yayasan. Subjek pajak yang dikenai pajak. Yang pertama ada subjek pajak dalam negeri, yaitu orang pribadi, badan usaha, warisan yang belum terbagi. Dan yang kedua ada pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, badan usaha asing, bentuk usaha tetap atau BUT. Objek pajak adalah dasar pengenaan pajak, yaitu segala bentuk kekayaan, penghasilan, atau transaksi ekonomi yang memiliki nilai ekonomis dan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Objek pajak meliputi berbagai sumber pendapatan seperti gaji, kepemilikan properti, serta transaksi ekonomi lainnya yang menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian negara. Objek pajak adalah patokan dasar penggunaan pajak yang menentukan besaran pajak. Jenis objek pajak ada yang pertama ada penghasilan, yaitu gaji, laba usaha, bunga, dividen. Dan yang kedua ada transaksi ekonomi, yaitu jual beli barang atau jasa. Dan yang ketiga ada kepemilikan, yaitu ada tanah, bangunan, kendaraan. Dan yang keempat ada penggunaan properti, yaitu ada sewa rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Tujuan dan fungsi pajak bagi negara. Pajak berperan sebagai sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan serta menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. Tanpa adanya pajak, negara tidak memiliki cukup dana untuk membangun fasilitas yang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat. Peran subjek dan objek pajak dalam sistem perpajakan. Konsep subjek dan objek pajak memiliki peran penting dalam memastikan sistem perpajakan yang adil dan efektif. Dalam menetapkan siapa wajib membayar pajak, yaitu subjek pajak, serta yang dikenakan pajak, yaitu objek pajak, pemerintahan dapat menyusun kebijakan perpajakan yang lebih transparan dan dapat mengakomodasi berbagai jenis kegiatan ekonomi. Penentuan subjek dan objek pajak yang jelas juga berfungsi untuk mencegah praktik penghindaran pajak serta memastikan bahwa negara mendapatkan penerimaan pajak yang optimal untuk pembiayaan pembangunan. Ada juga fungsi pajak, yaitu pembangunan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi, dan pembiayaan pertahanan dan keamanan berdasarkan wilayah. Yang pertama ada pajak pusat, yaitu PPh atau pajak penghasilan. Yang kedua ada PPN, pajak pertambahan nilai. Dan yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua ada pajak daerah. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor, yang kedua pajak hotel, yang ketiga bioskop, dan yang keempat French restoran. Yang kedua ada jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada pajak langsung, yaitu PPh atau pajak penghasilan. Yang kedua ada PBB atau pajak bumi dan bangunan. Dan yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak yang pertama yaitu pajak perubahan nilai. Yang kedua PPNBM atau pajak pertambahan nilai barang mewah. Yang ketiga ada pajak berdasarkan objeknya. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua ada pajak konsumsi, yaitu ada PPN atau pajak pertambahan nilai, ada PPNBM pajak pertambahan nilai barang mewah. Dan yang ketiga ada pajak kepemilikan. Pertama ada PBB pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada PKB atau pajak kendaraan bermotor. Yang keempat ada pajak perizinan dan jasa, yaitu ada bea materai dan pajak hiburan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan. PPh merupakan salah satu jenis pajak langsung, yang berarti bahwa badan pajak tidak dapat dipindah kepada pihak lain. Tujuan PPh yang pertama meningkatkan pendapatan negara.
PPh merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua, mengatur distribusi pendapatan. PPh dapat digunakan untuk mengatur distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, PPh memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara dan mempengaruhi penghasilan individu dan badan. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada pertambahan nilai barang atau jasa yang dihasilkan atau dijualbelikan dalam suatu proses produksi atau distribusi. PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung, yang berarti bahwa beban pajak dapat dipindahkan kepada pihak lain, yaitu konsumen akhir. Ada juga tujuan PPN. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. PPN merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua, mengatur konsumsi. PPN dapat digunakan untuk mengatur konsumsi barang atau jasa tertentu. Dengan demikian, PPN memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara dan mempengaruhi harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan pada properti, yaitu tanah dan bangunan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan. PBB merupakan salah satu jenis pajak daerah, yang berarti bahwa pendapatan dari PBB digunakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintah daerah. Ada juga tujuan PBB. Yang pertama, meningkatkan pendapatan daerah. PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Yang kedua, ada mengatur penggunaan lahan. PBB dapat digunakan untuk mengatur penggunaan lahan dan meningkatkan efisiensi penggunaan lahan. Dengan demikian, PBB memainkan peran penting dalam perekonomian daerah dan mempengaruhi kepemilikan properti. PPNBM atau pajak penghasilan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan pada penjualan barang mewah. PPNBM merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung, yang berarti bahwa beban pajak dapat dipindah kepada pihak lain, yaitu konsumen akhir. Dengan demikian, PPNBM memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara dan mempengaruhi harga barang mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat. PKB atau pajak kendaraan bermotor. PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek pajak kendaraan bermotor di darat, yaitu ada mobil dan motor, kendaraan berat dan alat besar yang tidak digunakan di jalan umum dikenakan pajak alat berat. Wajib pajak pemilik kendaraan yang namanya terdaftar di STNK. Hubungan subjek dan objek pajak. Wajib pajak muncul saat subjek memiliki objek pajak. Contoh, jika seseorang memiliki penghasilan di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, terkena wajib pajak. Jika perusahaan memiliki aset dan laba, sudah jelas wajib pajak. Implikasi terhadap perhitungan pajak. Faktor yang menentukan pajak yang harus dibayar. 1. Tarif pajak yang berlaku. 2. Besaran penghasilan atau nilai aset. 3. Status wajib pajak, individu atau badan. Implikasi perhitungan pajak pada dampak dan konsekuensi. 1. Keadilan pajak. Yang kedua, beban pajak terhadap wajib pajak. Yang ketiga, kepatuhan pajak sebagai WNI yang baik. Yang keempat, dampak ekonomi. Dan yang kelima, penerimaan negara. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah, udah selesai. Bye-bye, sepuh. Itu.